Musibah yang menimpa host ternama Indra Bekti memang begitu menggemparkan jagat dunia hiburan tanah air. Tidak terkecuali para kerabat seperjuangan yang begitu terkejut mendengar kabar murung tersebut. Bersamaan dengan hari di mana Indra Bekti jatuh sakit, disitulah sebuah grup musik di bawah naungan Indra tengah melangsungkan pembuatan video klip perdana mereka. Betapa terkejutnya para musisi serta Gautama yang merupakan orang kepercayaan Indra Bekti dikala dirinya tengah menjalankan proyek gabungan dengan sang aktor sekaligus presenter tersebut. Lantas, seperti apakah sosok Indra Bekti di mata Gautama serta para personil Calixto? Indra Bekti itu apa ya, buat saya bukan cuma sekedar partner kerja. Indra Bekti itu adalah kakak saya gitu. Saya nggak punya kakak, tapi Kak Bekti itu positive vibes gitu. Ketika saya banyak pekerjaan, pikiran segala macam, itu sosok Indra Bekti yang bisa menenangkan. Ya, everybody knows lah, Kak Bekti itu orangnya humble, ramah sama semua orang, penolong gitu. Itulah baiknya juga kan, anak-anak didiknya juga sempet kaget juga gitu. Kak Bekti emang bener-bener buat kita tuh sosok yang sosok panutan lah, yang bisa membuat kita menjadi berpikiran positif. Sempat saya ketemu itu kemarin waktu berapa hari yang lalu ya. Ya nggak ada apa-apa sih, cuman kayak capek aja gitu. Anehnya kalau saya WhatsApp tuh cepet gitu, maksudnya kok ulang tahun nggak diselamatin gitu sampai detik ini juga. Dan dilihat Instagramnya juga kan kosong kan gitu. Nah, cuman ada yang surprise dari keluarga kan gitu. Sempet ditelepon bunda juga aku gitu untuk ikut yuk rayain surprise Kak Bekti gitu. Ya, aku pikir semua baik-baik aja gitu. Kaget aku dengar kayak gini. Jadi hari ini sebenarnya kan saya kan syuting dari jam 4 pagi udah berangkat ya, dan harusnya Kak Bekti juga tahu tentang ini. Saya tadi pagi juga masih telepon gitu, masih calling-callingan beberapa tim saya juga. Saya juga baru dapat kabar itu pada saat syuting sekitar tadi siang ya, dan agak nggak tahu nih bener atau nggak, dari medsos saya lihat ya, dari medsos. Terus ada teman-teman media juga kan yang kebetulan di sini nanya, ini apa bener Kak gitu. Nah, saya langsung hubungin keluarganya kan, tapi belum bisa belum dijawab gitu, belum bisa dihubungin. Jadi saya juga masih belum tahu gitu. Kaget masa tadi syuting sempat berhenti karena kaget gitu. Kita kan semua satu tim kan kenal Kak Bekti semua. Kak Bekti kan juga pemilik di sini. Sempat dengar kabar gini nggak percaya ini hoax atau bukan gitu. Dan akhirnya kita sempat berhenti itu syuting, sempat berapa ya? Hampir 30 menitan lah berhenti. Kayak orang shock, ini bener atau enggak gitu, karena itu balik lagi saya juga masih belum tahu gitu. Saya hubungin keluarganya belum dijawab. Saya lihatnya ada pembuluh darah pecah gitu ya. Terus ada di siaran radio gitu kan. Ya memang saya tahu kan, memang tiap pagi siaran radio kan. Nah itu dia, saya cuma taunya ya dia pembuluh darahnya pecah gitu. Nah itu kalau masalah mengeluh itu ya kita sama-sama sering ngeluh lah. Kayak saya sakit, saya bilang aduh gua pusing nih, pala gua ini nih. Sama Bekti juga gitu kan. Kak Bekti suka ngomong gue lagi pusing nih, gue lagi nggak enak badan nih. Jadi nggak dianggap itu masalah penyakit yang besar gitu. Itu penyakit yang biasa gitu, yang kita pernah alamin gitu. Itu sih kayak sempet kaget juga sih kalau emang sampai bener ya gitu. Kalau berobat sih enggak, biasa-biasa aja. Menahan dia berarti ya Pak? Ya nggak tahu ya, tapi ya kalau nggak pernah ngomong ada penyakit yang serius gitu, biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya kita semua tuh pas tahu itu kaget banget. Itu pas kita lagi syuting, tiba-tiba Kak Gau manggil kita semua, terus kasih tahu kalau waduh tiba-tiba Kak Bekti ini. Tapi belum tahu juga itu kebenarannya kan. Aku hubungin keluarga belum bisa juga. Ya kita tahu juga dari media-media juga sih, Kak Bekti
seperti yang Kak Gao bilang, ya he's very he has a good personality, terus always fun gitu, like a bubbly. Dia tuh selalu ngajarin kita untuk selalu down to earth, selalu respect sama satu yang lain. Harusnya ada Kak Bekti juga di sini samping saya, karena kan saya selalu barengan sama Kak Bekti ya. Ya kita tetap akan Kak Bekti itu adalah sosok bukan cuma buat anak-anak, tapi buat semua tim yang terlibat, bener ya. Jadi nggak tahu kenapa emang Bekti itu selalu membawa aura positif gitu. Ketika kita banyak negatif, Bekti selalu membuat kita selalu berpikiran positif. Saya nggak bohong, saya belajar banyak tentang positive thinking itu sama Kak Bekti gitu. Terlepas dari kisah Indra Bekti yang jatuh sakit, namun pria berusia 45 tahun tersebut tidak henti-hentinya ingin menciptakan sebuah karya. Terbukti lewat grup boyband yang bernama Calixto, Taji Indra melalui manajemen yang nahkodai Gautama tengah gencar menciptakan sebuah boyband yang mampu bersaing di kancah internasional. Beranggotakan 5 pemuda yang siap mengguncang belantika musik tanah air, boyband Calixto pun bertekad untuk maju lewat sebuah video klip perdana berjudul Mathematics. Dan seperti inilah suasana syuting boyband Calixto di waktu yang bersamaan dengan sakitnya Indra Bekti. Kita sekarang lagi proses pembuatan MV Calixto yang judulnya Mathematics. Mathematics itu tentang bahwa mathematics itu bisa dibawa fun kok. Terus juga school and art must be balanced gitu. Kita mengajarkan bahwa kalaupun kita berkarya, kita juga mesti seimbang gitu dengan pendidikan. Calixto itu sebenarnya ada artinya Kak. Jadi artinya Calixto itu the best and the most beautiful. Jadi kita tuh grup yang grup I-pop, dan juga we're hoping that we can go international. Jadi awal mula terbentuknya Calixto ini kita ada audisi dari Papi Talent. Jadi awalnya tuh ada audisi online di mana kita harus post Instagram, ada audisi nyanyi dan dance. Lalu dipilihlah 5 member ini dan sekarang jadilah Calixto. Jadi melalui audisi itu Calixto ini terbentuk. So basically kita memang Calixto ini di-create memang kita pengen ngambil regional market ya. Jadi bukan untuk Indonesia aja tapi untuk ASEAN bahkan Asia gitu. That's why kenapa di Mathematics ini kita melibatkan orang tim-tim dari luar negeri gitu. Kayak musiknya dibuat sama orang Korea, tim kita juga, dan editornya juga dari Ukraine. Kenapa? Karena tagline Papi Indonesia sendiri kan world class entertainment gitu, yang dimana mereka semua juga adalah musisi-musisi dan seniman yang memang passion ya di dunia entertainment, di dunia industri musik gitu. Dan kenapa kita nih mau buat I-pop? I-pop itu Indonesian pop maksudnya. Jadi I-pop ini ya berharap dengan referensi dari Korea, dari beberapa negara gitu ya. Dari situ kita juga bisa belajar bagaimana kita membuat I-pop yang benar-benar bisa diterima bukan cuma di Indonesia tapi di dunia kayak gitu. Kita nyatunya itu karena kita sering-sering latihan. Jadi kita udah intens banget latihannya buat syuting MV ini juga. Buat keperluan lain juga kita manggung-manggung bareng Calixto juga. Ya, kita nyatuin chemistry-nya dari latihan, dari perform. Jadi kita belajar nyatuin chemistry gitu sih. Dari manajemennya juga menyediakan kita program incubation. Waktu itu seminggu kita bareng-bareng ya. Kita nggak boleh pegang HP dan cuman kita aja bareng-bareng. Itu yang bikin chemistry kita bisa lebih nyatu gitu.